Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, sebab hanya Kau yang layak kami sembah. Kami datang Tuhan, membawa korban syukur bagi-Mu, membawa hati kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Ini hidup kami, ini hidup kami. Layakkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, puji bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi kita pujikan, saya undang pelayan altar untuk naik atas mimbar. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi boleh semangat. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita sambut Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sekali lagi saya undang kita tundukkan kepala, satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami pagi hari ini. Kami rindu untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu memuji menyembah-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami jemaat-Mu. Kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini hadirat-Mu sedang bekerja melawat setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami, layakkan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semua boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam kuasa-Mu, hanya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Mari yang siap beribadah sama-sama katakan amin, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dialah yang mengasihi kita. Dialah yang setia. Haleluya. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tak ada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan
Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Biarlah pujian ini bukan hanya pujian di mulut kita saja, tapi ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, keyakinan buat kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu menolong kita. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang setia dan kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai, dengan semangat. Sebab Dia layak untuk terima pujian dan hormat kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Dapat kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis
berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Mari yang percaya kita sama-sama lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Mari sama-sama kita serukan. Ho, 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 ho. Sekali lagi serukan. Ho, 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 kasih setiamu Tuhan, amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Sebenarnya kami akan berikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap persembahan kami, layakkan, sucikan dan kuduskan. Sehingga semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil dijalankan pengumuman gereja, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GBT Kristus Penolong. Sebelum kita mendengarkan pengumuman minggu ini, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk hadir dan beribadah bersama pada kesempatan-kesempatan ibadah berikutnya. Berikut ini merupakan pengumuman untuk kegiatan dan ibadah selama sepekan. Pada hari Selasa ada ibadah komsel yang diadakan dalam 4 pos dengan waktu dan tempat yang berbeda. Untuk ibadah kaum wanita pada hari Rabu diadakan pada pukul 9 pagi dan pada hari Kamis diadakan pada pukul 5 sore di gereja. Untuk ibadah kaum pria, ibadah pada hari Kamis diadakan pada pukul 6:30 malam di gereja. Pada hari Jumat ada ibadah doa malam yang diadakan pada pukul 6 sore di gereja. Bagi Bapak Ibu yang butuh atau ingin didoakan, dapat menghubungi Ibu Melan atau Ibu Kuat. Pada hari Sabtu ada ibadah sekolah minggu yang diadakan pada pukul 3:30 sore bagi semua kelas. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah kaum muda Youth SOG yang diadakan pada pukul 5 sore di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, bimbingan, dan nasihat,
dapat menghubungi konselor berikut. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat pengumuman yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, berikan hati yang terbaik, hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia selalu memelihara hidup kita. Ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari semua saya undang bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian dari Allah. Ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah.
Jemaat sendiri pujikan pujian ini. Dengan iman katakan, berikan ku hati seperti Hana. Ini doa kami Tuhan, yang bertahan di dalam air mata. Engkau yang tetap setia Tuhan, pada saat kami tidak setia pun Kau tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami pagi ini di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran kami berani memutuskan untuk melatih diri taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari, supaya biarlah dari cara hidup kami yang benar banyak orang mempermuliakan Kristus. Sementara kami belajar firman, Tuhan memberkati kami. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari pagi hari ini saya berbagi kepada kita bersama dari Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12, Saudara bisa lihat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Ibrani 12, saya mulai dengan ayat 25. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman.
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba saudara kembali ke ayat 25. Di ayat 25 Alkitab memulai dengan satu kata penting, jagalah. Apa? Jagalah supaya kamu jangan satu menolak Dia, dua berpaling dari Dia. Begini Bapak Ibu, yang menjaga supaya jangan saudara dan saya ditemukan menolak Tuhan atau bahkan berpaling dari Tuhan, yang menjaga itu kita. Amin. Banyak orang selalu minta Tuhan jaga supaya begini, Tuhan tolong jaga saya supaya saya jangan tolak Tuhan atau saya jangan berpaling dari Tuhan. Sebaliknya di kitab Ibrani ayat 25 ini yang Alkitab bilang, yang harus menjaga itu saudara dan saya. Sebab begini, Tuhan menyelamatkan kita, iya. Siapapun yang percaya kepada Kristus diselamatkan, iya. Tetapi ini yang Alkitab juga memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kita ini waktu Tuhan menciptakan kita sama seperti Adam dan Hawa, Tuhan memberikan hak bebas untuk saudara dan saya. Free will, kehendak bebas, kehendak untuk memutuskan apa saja. Nah begini, saudara dan saya yang bisa memutuskan untuk serius ikut Tuhan, atau kita juga yang bisa memutuskan untuk tidak serius ikut Tuhan. Kita yang bisa memutuskan untuk begini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya tidak akan menolak Tuhan atau berpaling dari Tuhan, tapi begini, kita juga yang bisa mengambil keputusan untuk tidak menolak Tuhan, untuk tidak berpaling dari Tuhan atau sebaliknya. Makanya mengapa Alkitab bilang yang harus menjaga itu saudara dan saya. Begini Bapak Ibu, kalau saudara dan saya tidak menjaga diri kita sehingga pada akhirnya kita ditemukan tidak menolak Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, maka konsekuensinya berat. Sebab ini yang Alkitab catat kepada saudara dan saya sejalan dengan ayat-ayat yang baru saja kita baca. Semua orang yang menolak Tuhan, semua orang yang berpaling dari Tuhan, mereka pasti akan berhadapan dengan realita Allah sebagai api yang menghanguskan. Setahu saya Bapak Ibu, semua kita berupaya menghindar dari api, betul? Secara sadar dan sengaja kita akan selalu berupaya untuk begini, jangan sampai kertas terbakar. Jangan sampai benda apapun di sekeliling kita itu terbakar. Mengapa? Sebab kita tahu api itu menghanguskan, api itu berbahaya. Tapi Alkitab mengajarkan buat kita dari ayat-ayat yang baru saja kita baca bahwa kalau saudara dan saya ditemukan menolak Tuhan atau berpaling dari Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan berhadapan dengan realita Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Nah ini berbahaya. Makanya dari awal penulis kitab Ibrani ajar apapun yang terjadi, saudara dan saya tidak boleh menolak Tuhan. Kata menolak di situ Bapak Ibu kalau dari bahasa Yunani bilang paraiteomai. Paraiteomai atau menolak, itu arti yang pertama adalah begini, mencari alasan untuk menghindar dari Tuhan dan firman. Berarti Alkitab bilang, siapapun yang berupaya cari-cari alasan supaya pada akhirnya begini, mereka
tidak perlu bertemu dengan Tuhan atau tidak perlu bertemu dengan firman Allah. Nah, Alkitab bilang orang-orang kayak gini nih adalah orang yang menolak Tuhan. Siapapun yang menolak Tuhan, mari saya ulang, ini realita berat. Akan berhadapan dengan realita Allah sebagai api yang menghanguskan. Begini Bapak Ibu, banyak orang suka dengan firman yang menyenangkan. Betul? Firman tentang berkat, firman tentang pertolongan, firman tentang hal-hal yang pokoknya menyenangkan bagi pertimbangan kita secara pribadi. Tapi semua kita paham bahwa dalam firman Tuhan pun ada yang disebut dengan begini, teguran untuk saudara dan saya, peringatan untuk saudara dan saya, nasihat untuk saudara dan saya, larangan-larangan tertentu untuk saudara dan saya, yang ternyata begini, bertentangan dengan kedagingan di dalam kita. Nah, rata-rata orang gak suka ditegur oleh firman. Rata-rata orang gak suka dinasehati oleh firman. Bahkan begini, rata-rata orang gak suka dilarang-larang sama firman. Padahal Alkitab bilang, waktu firman datang dalam kehidupan saudara dan saya, waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya harus memilih untuk begini, apapun yang terjadi, mau firman itu menyenangkan bagi saya atau firman itu tidak menyenangkan bagi kedagingan saya, maka saya tidak boleh mencari alasan untuk menghindar dari itu firman. Sebab waktu saya melakukannya, saya sedang ada pada posisi menolak Tuhan. Kalau ini dikerjakan terus menerus, maka itu yang tadi saya bilang, saudara dan saya akan berhadapan dengan realita Allah sebagai api yang menghanguskan. Semua orang tidak akan pernah mau ketemu dengan Tuhan sebagai realita api yang menghanguskan. Sebab itu membahayakan saudara dan saya. Nah, apakah yang dimaksud dengan kata menolak Tuhan? Arti yang kedua adalah begini Bapak Ibu, mengesampingkan Tuhan. Kapan orang mengesampingkan sesuatu? Waktu sesuatu itu bukan lagi inti bagi hidupnya mereka, bukan? Kalau sesuatu itu sudah lagi tidak menjadi penting bagi kehidupan mereka. Nah, hal yang hari ini Bapak Ibu Saudara dan juga saya perlu renungkan tentang hidupnya kita adalah begini. Bagi kita Tuhan itu inti enggak? Bagi kita Tuhan itu penting enggak? Kalau Tuhan tidak inti, Tuhan tidak penting. Firman-Nya bukan inti, firman-Nya bukan hal yang penting untuk kehidupan saudara dan saya. Maka yang biasanya akan terjadi adalah saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang mengesampingkan Tuhan dan juga mengesampingkan firman-Nya. Kebiasaan menganggap Tuhan dan firman tidak penting, lalu kita kesampingkan, ini membahayakan kehidupan saudara dan saya. Makanya mengapa Alkitab bilang ini, kamu yang harus menjaga dirimu begitu rupa, sehingga pada waktu firman datang jangan cari alasan untuk menghindar. Waktu firman datang anggaplah firman yang adalah Tuhan sendiri sebagai hal yang inti dalam hidupnya kita, yang kita akan junjung tinggi dan saudara dan saya tidak akan memutuskan untuk mengesampingkan firman dalam hidupnya kita. Amin. Nah, yang kedua, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya perlu menjaga dirinya kita supaya kita jangan berpaling dari Tuhan. Nah, apakah yang dimaksud dengan jangan berpaling? Jangan berpaling itu kalau dari bahasa Yunaninya artinya adalah begini Bapak Ibu, jangan menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tadi kita bernyanyi itu, bahwa Tuhan itu setia. Harga mati Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ini tidak bisa membantah bahwa begini, Tuhan itu setia. Setia untuk saudara dan saya. Persoalan yang sering kali muncul adalah begini, saudara dan saya secara sadar dan juga sengaja seringkali kedapatan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Makanya mengapa penulis kitab Ibrani mengajarkan ini kepada kita, bahwa saudara dan saya bertanggung jawab untuk menjaga diri kita supaya apapun terjadi dalam hidupnya kita, saudara dan saya harus ditemukan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ini penting, ulang. Kalau ternyata saudara dan saya tidak ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan,
maka yang terjadi adalah saya akan berhadapan dengan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Nah, apakah kata jangan berpaling? Jangan berpaling itu artinya begini Bapak Ibu, jangan membelot. Saudara tahu kata membelot kan? Semula ngikut, tapi kemudian memutuskan gak mau ikut lagi. Itu membelot. Berarti ini yang perlu saudara dan saya kasih tahu untuk diri kita. Apapun yang terjadi dalam hidup, sesusah-susahnya hidup, sebanyak-banyaknya air mata harus tumpah dalam hidupnya kita, seberat-beratnya proses hidup yang saudara dan saya harus hadapi di depan matanya kita, ini yang Alkitab bilang ini, sekali ikut Tuhanlah sampai akhir. Jangan sampai saudara dan saya ditemukan waktu senang ikut Tuhan, waktu tidak senang membelot dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan dalam keadaan sadar dan sengaja. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, ini keputusan kita Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa paksa kita. Kitalah yang harus ambil keputusan. Ulang, kita harus ambil keputusan untuk jangan cari alasan menghindari Dia dan firman. Kita harus mengambil keputusan bahwa Tuhan dan firman adalah hal yang inti yang kita tidak akan pernah mengesampingkannya. Kita harus memutuskan untuk menjaga diri kita begitu rupa supaya pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Lalu saudara dan saya harus menjaga diri kita begitu rupa supaya pada akhirnya saudara dan saya sekali ikut Tuhan, seumur hidup kita ikut Tuhan. Amin. Kita yang harus menjaga, saya ulang. Kalau ayat 25 saudara dan saya tidak melakukannya, bahayanya Bapak Ibu itu ada di kita. Yang pertama, kita akan berhadapan dengan realita Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Tapi ada yang kedua, coba saudara bisa lihat dengan saya di ayat 26. Sebenarnya ayat 25 ini landasan. Kalau ayat 25 kita gagallah kita untuk semua area. Coba lihat ayat 26, Alkitab bilang, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saudara perlu memperhatikan, untuk goncang bumi Tuhan tidak perlu turun tangan. Untuk goncang bumi Tuhan gak perlu tendang bumi pakai Tuhan punya kaki. Sebab Alkitab bilang, cukup Tuhan bersuara aja, bumi itu goncang. Saudara bisa lihat, penulis kitab Ibrani berupaya menggambarkan betapa hebatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan punya perkataan. Sampai begini, tinggal Dia bersuara, bumi itu bisa goncang. Amin. Realita ini seharusnya mengakar kuat dalam pemikiran kita secara pribadi Bapak Ibu, supaya pada akhirnya kita paham betul bahwa begini, saya nggak boleh meninggalkan Tuhan yang berkuasa. Saya nggak boleh meninggalkan Tuhan yang terhadapnya bumi tunduk. Mengapa? Alkitab bilang di ayat 26, Tuhan tinggal bersuara, bumi goncang. Lalu coba perhatikan kalimat berikutnya, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi melainkan langit juga. Mengapa ayat 25 harus menjadi dasar dalam hidup saudara dan saya? Sebab ternyata yang tadi saya bilang, saudara dan saya kalau gagal kerjakan ayat 25, kita akan berhadapan dengan ayat 29. Satu. Tapi yang kedua, kalau saudara dan saya gagal mengerjakan ayat 25, kita akan berhadapan dengan yang kedua, ayat 26. Apakah ayat yang kedua, bagian resiko, realita tidak menyenangkan dari bagian yang kedua? Alkitab bilang ini, Tuhan itu memberi janji. Janji Tuhan adalah begini, bumi itu akan goncang. Langit juga akan goncang. Saudara dan saya berpijak di bumi. Kalau bumi goncang, kita pasti ikut goncang. Betul? Kalau toh kita mau lari ke langit,
Saudara dan saya tetap akan berhadapan dengan realita. Langit akan digoncang. Nah, garis bawahi, ia memberikan janji. Semua kita paham. Tuhan adalah pribadi yang sekali dia keluarkan janji, dia pasti akan menggenapinya. Kalau bukan hari ini, pasti besok. Kalau bukan besok, pasti lusa. Kalau bukan lusa, pasti akan terjadi sesuai dengan Tuhan punya ketetapan waktu. Banyak orang suka berpegang kepada janji Tuhan yang isinya adalah begini. Tuhan menyembuhkan, sebab kita tahu Tuhan pasti menyembuhkan kita. Banyak orang berpegang kepada janji bahwa Tuhan menolong. Kita yakin Tuhan pasti menolong. Kita juga berpegang kepada janji ini. Dia adalah Immanuel, pribadi yang menyertai kita. Kita pegang terbiasa janji-janji yang Tuhan catat buat kita di dalam firman-Nya, janji-janji yang menyenangkan bagi kita, betul? Sebab kita tahu bahwa anyway Tuhan pasti akan menggenapinya. Tetapi tahukah saudara bahwa ada janji Tuhan yang saudara dan saya perlu memahami bahwa janji ini somehow akan tetap digenapi. Untuk alasan ini saudara dan saya harus bersiap diri. Janji yang Tuhan bakal genapi adalah bumi akan goncang, langit akan goncang. Ini tidak menyenangkan bagi kita. Tapi pahamilah, ini janji. Berarti pasti terjadi. Makanya tadi saya bilang, ayat 25 itu harus menjadi landasan dasar bagi kita. Kita enggak boleh menolak Tuhan, kita enggak boleh berpaling dari Tuhan. Saudara menyukainya atau tidak, pada sebuah waktu dalam sebuah masa, saudara dan saya akan melihat realita bumi digoncang, langit juga digoncang. Kalau saudara dan saya tidak berpijak pada dasar yang teguh, maka kita akan bisa mudah sekali gugur pada waktu goncangan tiba. Nah, sekarang apa ini maksud dengan kata menggoncang? Kata menggoncang bahasa Yunani bilang saleo. Saleo itu artinya adalah begini Bapak Ibu. Membuat rubuh segala hal, membuat hancur segala hal, membuat goyah segala hal. Berarti Alkitab bilang, saudara dan saya perlu bersiap. Sebab dalam hidup ini selalu akan ada hal-hal tertentu yang digoyah dalam hidupnya kita. Dalam hidup ini selalu akan ada hal-hal tertentu yang hancur dalam hidupnya kita atau bahkan roboh dalam hidupnya kita. Garis bawahi, ini janji. Pasti digenapi. Makanya kenapa dari awal Tuhan bilang jangan berpaling. Jangan menolak Tuhan. Kalau ada hal yang goyah, roboh dan hancur di bumi, maka kamu akan tetap terjaga dengan baik. Mengapa? Sebab kamu dipelihara karena kamu memilih untuk tidak menolak Tuhan atau bahkan berpaling dari Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan menggoncang? Menggoncang itu arti yang berikutnya adalah begini Bapak Ibu. Digulingkan dari rasa aman dan nyaman. Bapak Ibu, ini janji. Semua orang suka dengan kenyamanan. Semua orang suka dengan keamanan. Tapi ini janji yang Tuhan bilang, menyukainya atau tidak, orang akan digulingkan dari rasa aman dan nyaman. Berarti dalam proses hidup yang saudara dan saya jalani, ada hal-hal di mana ketika kita merasa bahwa segala sesuatu baik-baik saja, segala sesuatu aman, kita sudah hidup pada kenyamanan. Nah, peringatkan diri sendiri, kalau toh goncangan tiba, kamu gak perlu kaget. Sebab Tuhan sudah kasih tahu, somehow orang akan digeser dari rasa aman dan rasa nyaman. Kalau toh goncangan tiba, apapun yang terjadi, jangan pernah tolak Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan.
Amin. Apakah goncangan? Goncangan juga punya arti yang ketiga adalah begini. Sebuah keadaan di mana saudara dan saya akan mengalami gangguan di pikiran, goncangan di pikiran. Pikirannya kita akan berhadapan dengan masalah-masalah sukar. Sehingga itu akan mengaduk-aduk isi dari berpikirnya kita. Pada waktu saudara dan saya berhadapan dengan masalah besar, tekanan yang berat, persoalan-persoalan yang kompleks, lalu kemudian pikiran kita teraduk-aduk di dalam, kasih tahu untuk diri sendiri, ini goncangan. Goncangan ini janji Tuhan. Terhadap kondisi kayak gini, apapun yang terjadi, jangan pernah tolak Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Amin. Sebab begini, kalau saudara dan saya menolak Tuhan, berpaling dari Tuhan, lalu begini, kalau janji ini digenapi, yaitu goncangan tiba, kita akan tergoncang, lalu kita akan gugur sama sekali dalam hidup. Secara ini yang Alkitab ajar, saudara dan saya harus ditemukan sebagai orang-orang yang ikut Tuhan dan ikut Tuhan sampai akhir. Tetapi potensi goncangan bisa membuat saudara dan saya gugur iman di tengah jalan. Kita tidak akan pernah bisa berhasil menyelesaikan pertandingan iman. Makanya penulis kitab Ibrani bilang begini, apapun yang terjadi, jagalah diri begitu rupa supaya jangan pernah menolak Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Sebab mari saya ulang, langit digoncang, bumi digoncang. Pikirannya kita akan teraduk-aduk dan digoncang. Kenyamanan kita, rasa aman kita terhadap apa aja itu akan digoncang. Karena kepentingannya adalah begini Bapak Ibu. Coba lihat ayat 27. Alkitab bilang ini, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncang karena ia dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Kadang-kadang kan orang tuduh Tuhan jahat. Waktu masalah besar datang. Waktu proses berat datang. Waktu kita digeser dari kenyamanan. Waktu kita digeser dari keamanan. Waktu apa yang kita bangun goyah. Waktu apa yang kita bangun hancur. Waktu apa yang kita bangun ternyata enggak bertahan. Lalu jalan-jalan yang kita lalui adalah jalan-jalan yang sukar. Tahukah saudara bahwa pada cerita yang ini nih, penggenapan janji Tuhan bahwa satu kali lagi bumi akan digoncang. Pada realita yang ini nih, rata-rata orang gagal, gugur. Nah tadi saya sudah bilang, ayat 25 itu dasar. Sebab rupa-rupanya, kalau ditanya begini, kenapa kalau Tuhan sayang saya, kenapa goncangan datang? Harusnya kalau Tuhan sayang saya, goncangan gak perlu datang dong. Nah mari saya beritahu Bapak Ibu. Goncangan datang bukan karena Tuhan jahat. Goncangan datang, janji itu harus digenapi oleh Tuhan. Ayat 27 bilang begini, supaya terjadi perubahan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada goncangan, tidak ada perubahan. Dan perubahan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita adalah begini. Yang bisa tergoncang biar terbuang dari kita. Sehingga kita akan ada pada posisi mau digoncang dengan cara apa aja, kita itu udah gak bisa tergoncangkan lagi. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu gak bisa digoncang lagi. Oleh goncangan model apa aja, karena waktu kita digoncang oleh keadaan apapun, kita telah memilih dari sejak awal untuk tidak menolak Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Orang-orang yang memilih untuk tidak menolak Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, akan menjadi orang-orang yang begini Pak, Ibu, berubah. Perubahannya adalah begini, hal-hal yang bisa goncang goyah dari kita, gugur, sampai kita kedapatan sebagai orang-orang yang mau dibombardir oleh apa aja, kita akan tetap ditemukan berdiri tegak, gak gampang gugur. Perubahan itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Saya nggak tahu
di cerita generasi hari ini. Tetapi pada zaman kita dulu masih anak-anak Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu pernah melihat kan mama-mama yang biasanya kalau mau masak nasi, beras itu biasanya ditaruh di atas tampah dulu. Apa tuh tampah betul ya? Tempeh ya. Oke. Betul tempeh ya, tampah. Anyway, itu biasanya beras ditaruh di situ, baru kemudian diapakan? Betul, ditampih, digoncang. Kepentingannya untuk apa Bapak Ibu? Gabah, batu, yang gak penting-penting tentang beras, itu terpisah dari yang penting, beras yang bersih. Setelah yang kotor-kotor itu diayak, ditampih, diayak, yang kotor-kotor menyingkir, didapatkan beras yang bersih, baru dimasak. Itu maksudnya. Kenapa goncangan harus datang? Supaya perubahan terjadi. Perubahan yang mana? Perubahan dari begini, kedagingan yang gak penting dalam hidupnya kita. Pikiran-pikiran tidak benar di dalam hidupnya kita. Hal-hal yang tidak akan membuat kita berhasil bertahan iman sampai akhir. Itu harus digeser oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya yang bisa digoncang lalu tergeser. Sedangkan yang akan tinggal tetap di dalam kita adalah hal-hal yang gak bisa digeser lagi. Hal-hal yang murni, hal-hal yang bersih, hal-hal yang benar, yang waktu tertanam solid di dalam kita, goncangan apapun gak bisa gugurkan itu di dalam kita Bapak Ibu. Nah begini Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus berjanji bahwa goncangan harus terjadi? Sebab begini, Dia mau supaya saudara dan saya berubah dari anak-anak gampang kepada anak-anak yang pilih tanding. Dari anak-anak yang gampang menyerah tentang hidup, menjadi anak-anak yang kuat menghadapi apa aja dan mampu menang menghadapi apa aja. Makanya kenapa goncangan harus tiba? Supaya yang tidak benar di dalam kita tersingkir, yang menetap di dalam kita adalah hal-hal yang benar, dan apapun hal benar yang telah terbangun solid di dalam hidup saudara dan saya, waktu goncangan tiba, hal-hal benar itulah yang akan membuat saudara dan saya berdiri dan gak bisa digoncang lagi. Halo? Saya kasih contoh. Abraham pernah mengalami goncangan? Pernah. Kapan? Salah satunya ketika dia harus serahkan Ishak sebagai korban persembahan. Betul? Kalau tiba-tiba Tuhan datang pada Abraham dan bilang pada Abraham, Bram, dari kamu punya keturunan adalah Ishak, kamu akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Hari itu Tuhan kasih itu janji. Abraham tentu saja pegang Tuhan punya janji. Lalu tiba-tiba Tuhan datang lagi setelah itu kepada Abraham dan bilang sama Abraham, jadi begini Bram, yang saya mau adalah kamu harus serahkan Ishak dan jadikan dia sebagai korban bakaran. Coba imajinasikan, kalau saudara dan saya menjadi Abraham, kira-kira kita akan tergoncang? Naturalnya adalah kita pasti tergoncang. Kenapa coba? Kan Tuhan janji. Kenapa Tuhan tarik lagi Tuhan punya perkataan? Kan Tuhan janji. Kenapa saya harus diperhadapkan dengan masalah besar? Masalah ini berat. Kalau Abraham tidak kenal Tuhan, Abraham bisa berkata Tuhan pelin-pelan. Nah, Alkitab mencatat, waktu Tuhan bilang kepada Abraham, Bram serahkan Ishak sebagai korban bakaran. Alkitab tulis, Abraham tidak membantah, Abraham mengerjakannya. Tapi kemudian tiba-tiba sebelum Ishak terampas nyawanya, Tuhan bilang kepada Abraham, Bram
sekarang saya tahu bahwa kamu mengasihi saya. Artinya, apakah ini? Itu adalah sebuah keadaan di mana begini, goncangan datang dalam hidupnya Abraham, tetapi Abraham memilih untuk tidak menolak Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, berpegang pada Tuhan punya janji, sehingga pada akhirnya Abraham ditemukan sebagai orang yang memang udah berubah aja. Hal yang terjadi pada Abraham adalah dia sekalipun digoncang, dia tidak tergoncang karena landasannya udah ngakar kuat. Tidak berpaling dari Tuhan, tidak menolak Tuhan. Nah sekarang pertanyakan begini. Kalau toh goncangan tiba dalam hidupnya kita berubah enggak? Menjadi orang-orang yang sudah enggak lagi tergoncang iman. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, saya akan tetap memilih untuk tidak menolak Tuhan dan tidak berpaling dari Tuhan. Kalau ayat 25 saudara dan saya pegang, maka perhatikan ini dengan baik. Apapun yang terjadi, saudara dan saya akan menjadi seperti Abraham. Tidak tergoncang sekalipun goncangan datang. Kenapa? Karena kita sudah sangat mempercayai Tuhan, iman kita enggak akan gugur hanya gara-gara kesusahan. Amin. Ayat 28 terakhir. Alkitab bilang, jadi kesimpulan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa goncangan datang? Tadi supaya terjadi perubahan. Perubahannya apa? Saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang gak bisa tergoncang lagi waktu goncangan tiba. Makanya di ayat 28 Alkitab bilang, kita itu udah menerima Bapak Ibu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang dimaksud dengan kata menerima? Kata menerima itu artinya begini Bapak Ibu. Menerima suatu kebenaran yang ditransmisikan masuk ke dalam isi berpikirnya kita. Penulis bilang, kita telah menerima sebuah kebenaran yang masuk atau ditransmisikan, dipindahkan masuk ke dalam cara kita berpikir. Sehingga pada akhirnya begini, kita gak bisa digoncang lagi. Semua orang yang isi berpikirnya telah dikuasai oleh kebenaran. Mereka berubah. Perubahan yang terjadi di dalam mereka adalah goncangan tetap akan terjadi. Saudara mau berdoa dengan cara apa aja, goncangan akan tetap terjadi. Gak bisa dibatalkan itu goncangan. Kenapa coba? Itu janji. Saudara begini, kalau saudara dan saya terbiasa membuka isi berpikir kita, membiarkan firman Allah masuk dalam cara kita berpikir, membiarkan firman Allah berdaulat, memerintah kita punya cara berpikir, maka yang terjadi adalah begini Bapak Ibu, sekalipun goncangan tiba dalam hidupnya kita, masalah besar tiba dalam hidupnya kita, proses berat datang dalam hidupnya kita, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang gak bisa digoncang lagi. Imannya kita kepada Tuhan gak bisa digoncang lagi. Masalah tidak akan pernah menggugurkan kita dalam pertandingan iman. Sebaliknya, ketika masalah datang, goncangan datang, karena saudara dan saya sudah berubah menjadi orang yang gak bisa digoncang, maka yang terjadi adalah saudara akan teruji sebagai orang yang lebih matang, dewasa, lebih kuat justru waktu goncangan tiba. Amin. Bapak Ibu kita tahu Jepang adalah negara yang gempa buminya itu sangat banyak. Makanya arsitek-arsitek di sana, teknik sipil, orang-orang lulusan di sana, waktu mereka membangun bangunan, setelah bangunan itu berdiri, bangunan itu tidak pernah langsung ditempati. Setelah bangunan itu berdiri, hal yang kemudian mereka akan kerjakan adalah mereka akan uji dengan cara menggoncang. Uji bangunan dengan cara lakukan goncangan.
Cuman untuk cari tahu, bangunannya kuat nggak? Kalau ada yang gugur dari bangunan itu, atau kalau ada yang goyah, yang kemudian rusak dari goncangan yang terjadi, maka dasarnya akan dibenarkan lagi. Bangunan itu akan diurus lagi dengan kepentingan supaya begini, kalau gempa terjadi, bangunan itu akan steady berdiri. Ini sama. Ini yang Alkitab bilang, kita udah menerima kerajaan yang gak bisa digoncang. Saudara dan saya sudah menerima kebenaran dalam kita punya cara berpikir. Kata kerajaan di situ, Basilea, artinya adalah begini. Kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya kita. Kita udah yakin dari awal Tuhan berdaulat. Tuhan perintah hidupnya kita. Dia tidak pernah punya rancangan untuk mencelakakan hidupnya kita. Goncangan terjadi dalam hidupnya kita bukan supaya kita celaka Bapak Ibu. Goncangan terjadi dalam hidupnya kita supaya kita berubah. Dari orang yang berpotensi gugur iman kepada orang yang berpotensi tidak gugur iman di dalam Tuhan. Makanya Alkitab bilang ini, kita sudah menerima kebenaran yang ditransmisikan masuk dalam isi berpikir kita bahwa Tuhan berdaulat dalam kamu punya hidup. Dia memerintah dalam kamu punya kehidupan. Dia yang akan memastikan supaya begini, kamu bertemu dengan hari depan yang gilang gemilang. Dia akan memastikan bahwa seluruh rancangannya itu tergenapi dalam saudara dan saya punya kehidupan. Kalau pemikiran ini udah solid kuat di dalam hidupnya kita, maka kita udah tahu nggak apa-apa. Goncangan terjadi, tapi saya tahu goncangan ini nggak mungkin bikin saya celaka. Goncangan ini kalau saya kuat menghadapinya, saya akan tetap berhadapan dengan masa depan yang gilang gemilang. Teruji kuat kok. Amin. Basilea atau kerajaan Allah, arti yang berikutnya adalah begini Bapak Ibu, aturan dalam kerajaan. Firman Allah itu isinya aturan dalam kerajaan Allah. Jadi ternyata Alkitab bilang, siapapun yang tahu betul bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya mereka. Tuhan memerintah dalam hidup saya. 2, aturan Tuhan saya akan memilih untuk latih diri tiap hari mentaatinya. Maka apapun terjadi dalam bentuk goncangan, saya tetap akan berdiri, tidak tergoncang. Berarti Alkitab bilang, selama saudara dan saya membiarkan Tuhan perintah hidupnya kita, lalu kita hidup sesuai dengan aturan yang firman Allah ajar, Bapak Ibu, goncangan sehebat apapun gak mungkin akan bikin kita gugur dalam hidup. Itu yang membuktikan, loh saya sudah berubah. Saya berubah dari orang lemah menjadi orang kuat. Saya berubah menjadi orang yang gampang menyerah menjadi fighter dalam hidup. Kenapa? Terbiasa mengalami goncangan. Dan waktu saya sadar betul ada kebenaran yang kuasai saya punya cara berpikir, Tuhan berdaulat atas saya punya kehidupan, saya latih diri untuk ikuti Tuhan punya aturan kebenaran tiap-tiap hari. Alkitab bilang ini kebenaran menjaga saudara dan saya dalam goncangan. 3, apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah Basilea artinya adalah begini, fondasi kerajaan. Fondasi kekuasaan Tuhan dalam hidupnya kita. Berarti Alkitab bilang kalau dasarnya kita udah betul, gak usah takut goncangan. Amin. Ulang. Goncangan tuh janji. Masalah besar yang akan terjadi dalam hidupnya kita, proses berat yang akan terjadi dalam hidupnya kita, hal-hal yang akan mengganggu pikirannya saudara dan saya akan terjadi karena itu janji. Tapi kita udah tahu, saudara dan saya akan mengalami perubahan. Dari orang yang mudah gugur menjadi orang yang teruji, tidak mudah gugur. Dari orang yang gampang menyerah menjadi orang yang tadi saya bilang fighter, pejuang, gak gampang menyerah. Dari orang yang gampang putus asa menjadi orang yang sangat optimis karena meyakini Tuhan tidak pernah bermaksud mencelakai saya punya hidup, tetapi Tuhan akan selalu berpihak menolong saya untuk mencapai Tuhan punya rancangan gilang gemilang dalam saya punya kehidupan. Orang-orang yang waktu goncangan tiba mereka tidak tergoncang, ini yang Alkitab bilang mereka telah menerima kerajaan Allah, fondasi mereka kuat. Amin Bapak Ibu.
Makanya Alkitab bilang, saya ulang ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, apa yang kemudian akan kita kerjakan? Satu, kita bersyukur. Dua, kita akan beribadah kepada Allah dalam hormat dan takut. Jadi Alkitab bilang, kalau kamu tahu bahwa goncangan akan tiba dan itu adalah janji, lalu kamu fokus aja membiarkan kamu, saudara dan saya punya isi berpikir dikuasai oleh firman Allah. Kita perkuat fondasi hidupnya kita di dalam dasar kebenaran firman Allah. Salah satu fondasinya adalah ayat 25. Apapun yang terjadi, jangan tolak Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan. Kita membiarkan Tuhan perintah hidupnya kita. Maka dengarkan ini baik, goncangan akan tiba, saudara dan saya punya hidup tidak akan tergoncang. Karena kita tahu kita punya hidup tidak akan tergoncang. Makanya kita akan menjadi orang-orang yang begini Pak. Ibu ayat 28 Alkitab bilang, waktu goncangan tiba, kita nggak ngeluh. Kita nggak marah-marah Tuhan. Waktu goncangan tiba, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan waktu goncangan tiba? Sebab kita tahu, goncangan ini datangkan perubahan untuk saya. Waktu saya tidak tergoncang, berarti saya telah mengalami perubahan. Hasil karya Tuhan untuk hidup saya. Tuhan telah membuat hidup saya menjadi lebih baik dibanding hari kemarin. Kenapa? Saya nggak bisa digoncang oleh karena goncangan ada. Makanya penulis bilang gitu, ya udah. Kalau toh kamu tahu goncangan akan tiba dan waktu goncangan terjadi kamu tidak tergoncang. Pada titik itu kamu harus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan yang membuat kamu menjadi orang yang sudah gak bisa digoncang lagi. Amin. Dan yang kedua penulis bilang begini, karena kamu tahu goncangan it's a promise dan waktu goncangan terjadi kamu punya iman kepada Tuhan udah gak bisa goncang lagi. Seharusnya kamu didapati, saudara dan saya didapati sebagai orang yang kalau ibadah sama Tuhan itu hormat dan takut. Kita gak kurang ajar sama Tuhan. Kita gak marah-marah Tuhan lagi. Kita gak tuduh-tuduh Tuhan gak adil. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Karena kita melihat bahwa waktu goncangan tiba, kitanya gak bisa digoncang. Amin. Berarti apa yang harus kita buat Bapak Ibu? Satu, apapun yang terjadi, jangan pernah tolak Tuhan. Dua, apapun yang terjadi, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tiga, biarkan kebenaran ditransmisikan masuk dalam kita punya cara berpikir. Biarkan kebenaran firman Tuhan kuasai kita punya cara berpikir. Yakinlah bahwa Tuhan memerintah hidupnya kita. Dia tidak mungkin celakakan kita dalam goncangan. Perkuat fondasi di dalam Kristus. Supaya saudara dan saya mengalami perubahan justru karena goncangan tiba. Baiklah kita semua tampil berdiri dengan kaki yang kuat, kepala yang tegak, berani dan siap menghadapi goncangan. Soalnya kita tahu goncangan ini baik supaya kita berubah. Goncangan ini baik supaya kita teruji. Goncangan ini baik supaya pada akhirnya kita dikenal sebagai orang yang gak bisa digoncang lagi. Karena ada Tuhan dan firman dan aturan dan fondasi Tuhan telah mengakar kuat dalam hidupnya kita. Sebaliknya setiap kali goncangan tiba kita akan bersyukur karena kita mendapati tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita akan memberikan respon ketika goncangan tiba? Kalau goncangan tiba, kasih tahu untuk diri sendiri. Tujuan dari goncangan ini giring saya kepada perubahan. Saya enggak boleh dikenal sebagai orang lemah. Saya harus dikenal sebagai orang kuat. Saya tidak boleh dikenal sebagai orang yang gampang menyerah. Saya harus dikenal sebagai fighter. Fondasi saya enggak boleh fondasi yang
cuma di permukaan. Fondasi saya harus dikenal sebagai fondasi yang dalam di dalam Kristus. Supaya pada akhirnya saya menemukan diri saya tidak tergoncang. Waktu goncangan tiba. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Mari ambil waktu tenang sebentar dan uji ulang. Saudara dan saya sedang digoncang gak sekarang ini? Dalam bentuk apa saja yang potensinya adalah menggugurkan iman kita, mengganggu pikiran kita. Proses berat, tekanan yang berat, kesukaran-kesukaran hebat, masalah-masalah yang sangat besar. Dengarkan ini baik. Apapun yang saudara dan saya sekarang sedang hadapi, goncangan ini baik bagi kita. Supaya terjadi perubahan di dalam kita. Kita pada akhirnya dikenal sebagai orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena ada kerajaan yang tidak tergoncangkan telah ada di dalam kita. Kebenaran kuasai cara kita berpikir. Kita telah memiliki fondasi yang kuat dalam firman Allah. Kita taat kepada aturan-aturan dalam firman Allah. Kita telah memilih untuk tidak menolak Tuhan dan tidak berpaling dari Tuhan. Perubahan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita semua akan dikenal tahan banting. Anak-anak Tuhan yang tahan banting. Ditekan oleh apa aja kita kuat berdiri. Menghadapi apa aja kita tahan banting. Gak mungkin gugur dalam pertandingan iman. Hari ini berapa banyak Bapak Ibu yang mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, terima kasih karena mau mengubah saya menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Terima kasih karena mau menggiring saya kepada perubahan untuk menjadi orang kuat yang tidak gampang menyerah. Terima kasih mau menggiring saya kepada sebuah keadaan di mana saya teruji tidak bisa digoncang oleh apa aja. Karena saya telah memiliki Kristus dan firman di dalam diri saya. Saya akan menghormati Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena goncangan tidak bikin saya gugur iman. Kalau saudara orangnya saudara boleh angkat tangan, kita akan datang kepada Tuhan. Kami semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan kami berterima kasih. Terima kasih untuk goncangan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu goncangan ini cuma bertujuan supaya kami berubah. Berubah menjadi orang-orang yang tahan banting dalam kehidupan. Sangat teruji pada fondasi akar. Terima kasih untuk goncangan yang datang dalam hidup kami. Kami akhirnya tahu bahwa kehendak Tuhan adalah kami semua ditemukan sebagai anak-anak yang kuat. Dewasa, teruji, tahan banting. Sehingga pada akhirnya kami akan ditemukan menjadi orang-orang yang imannya bertahan sampai akhir dan finishing well dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini biarlah apapun yang terjadi dalam hidupnya kami tetap menemukan diri kami tidak berpaling dari Tuhan, tidak menolak Tuhan. Kami akan tetap membiarkan firman Allah memerintah cara kami berpikir. Membiarkan Tuhan memerintah kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak akan pernah mencelakakan hidup kami. Sebaliknya Tuhan mengubah kami supaya kami bisa bertemu dengan rancangan hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Jadi hari ini kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan dalam hormat dan takut. Kami tahu bahwa sungguh di dalam Tuhan kami akan dijaga, kami akan terpelihara. Semua rancangan ajaib Tuhan akan terlaksana dalam hidupnya kami. Karena akhirnya setelah kami digoncang, Tuhan menemukan kami tidak bisa digoncang lagi. Menjadi orang-orang kuat yang teruji, menjadi orang-orang dewasa yang teruji, menjadi anak-anak kekasih yang teruji. Kami berdoa kiranya seluruh kehendak baik Tuhan dalam kehidupan kami, seluruh janji Tuhan dalam kehidupan kami
terjadi supaya kami akan dikenal sebagai orang-orang percaya yang bersukacita karena kami melihat seumur hidup Tuhan topang kami dan kami tidak gugur dalam pertandingan kehidupan. Seluruh kebenaran Tuhan ini meteraikan dalam cara kami berpikir. Seumur hidup kiranya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Waktu kami taat kepada firman Tuhan memberkati kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berkata jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan Tuhan lalu melakukannya dengan setia, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi penjamin dalam hidup saudara. Satu-satunya penjamin yang memastikan bahwa seluruh berkat di dalam kekayaan perbendaharaannya akan diperintahkan turun lalu memburu kehidupan saudara. Sehingga pada waktu saudara berdiri, waktu saudara duduk, waktu saudara melakukan aktivitas pekerjaan tiap-tiap hari, bahkan waktu saudara terlelap tidur di malam hari, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti memburu kehidupan saudara. Sehingga pada akhirnya saudara akan dikenal sebagai orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan dengan kebenaran dan kasih setia. Tuhan akan menghujani kehidupan saudara dengan kebaikan senantiasa, dengan kemurahan senantiasa, bahkan dengan keberuntungan dan keberhasilan. Sehingga pada akhirnya saudara semua akan dikenal sebagai orang-orang yang sejahtera dalam hidup, puas dengan kehidupan karena Tuhan telah membuat saudara berhasil. Saudara akan diangkat oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara selama berabad-abad akan diperintahkan oleh Tuhan untuk terbuka. Sehingga pada akhirnya saudara akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan, pertolongan, mujizat dan keajaiban Tuhan akan senantiasa terlaksana dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan akan dihujani terus di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak pernah akan mengalami kekurangan keuntungan dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara akan diberkati oleh Tuhan. Besok saudara akan tetap ada pada posisi diberkati oleh Tuhan. Sampai Yesus datang, saudara akan tetap ada pada posisi diberkati oleh Tuhan. Keturunan saudara pun akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat Tuhan atas keturunan saudara, Tuhan akan lanjutkan sampai kepada keturunan ke-7, bahkan keturunan yang ke-8. Seumur hidup saudara akan bersukacita karena saudara melihat bahwa saudara diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Seluruh berkat ini kiranya dimeteraikan oleh Tuhan atas hidup saudara. Tidak bisa dirampas oleh siapapun, tidak bisa dicuri oleh siapapun atas kehidupan saudara. Dimeteraikan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hari ini saudara diberkati, sampai seumur hidup saudara diberkati. Dan semua orang yang telah menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat pulang, selamat hari Minggu.